Kalau kita terkena kanker, kita jangan langsung berpikir hidup saya akan sudah berakhir. Jadi tidak selamanya kanker payudara itu di kemoterapi. Kunci untuk bagaimana kita terhindar atau menghindari berupaya untuk tidak terkena kanker, jangan takut untuk berobat, deteksi dini, dan pola hidup sehat. Mulailah menyayangi diri sendiri dengan hidup yang sehat. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa lagi bersama saya Tasya. Dan saya Geraldi di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Lep, ngapain tuh bawa buah? Jadi buah itu kaya akan antioksidan, Tas. Kenapa harus makan buah? Karena agar terhindar dari penyakit salah satu yang paling berbahaya di dunia. Gitu, Let. Emangnya apa, Let? Ada, kemarin saya browsing itu, salah satu penyakitnya itu adalah kanker. Gitu, Tas. Gitu. Oh, jadi buah itu bisa mencegah kanker ya, Let? Terus apa lagi, Let? Aduh, saya kalau disuruh jelasin, daripada saya yang jelasin, mending dengan narasumber kita yang sudah ada di depan saya ini, yaitu Letko Laut Kesehatan Dr. Yenri Januardi, spesialis bedah tumor, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasatgas Denma Mabesal. Selamat datang, Selamat datang, dokter. Manjin Dokter, di podcast Naval Untold Story. Dok, bisa diceritakan bagaimana perjalanan berkarir untuk menjadi dokter dan bisa terinspirasi menjadi dokter spesialis bedah tumor, Dok? Dulu memang cita-citanya jadi tentara, tetapi di pertengahan jalan saya berpikir mungkin saya lebih condong atau lebih senang itu menolong orang atau membantu orang dalam situasi sakit. Jadi akhirnya dengan beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya akhirnya memilih untuk menjadi seorang dokter. Kemudian waktu berjalannya waktu, kami setelah menjadi dokter, akhirnya ada peluang untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Maksudnya di TNI AL kami bergabung di prajurit karir tahun 2001. Kami berawal di tahun 2001 menjadi perwira TNI AL dan mendapatkan penempatan pertama kali di Tarakan, yang sekarang Kaltara ya, dulu masih Kalimantan Timur. Di situ kami melihat banyak pasien yang khususnya pasien-pasien kanker atau tumor, mungkin kami mendapatkan kasus-kasus tumor jinang yang paling banyak pada saat itu. Kemudian dengan adanya pasien kanker ini yang kadang kita bilang orang kalau sudah divonis kanker sudah berpikirnya dia akan mati. Jadi di situ tergelitik di kami, di hati saya, bahwa bagaimana caranya kami nanti jadi seorang ahli bedah tumor untuk membuang mindset bahwa penyakit kanker itu adalah penyakit yang menakutkan. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun kami menjadi dokter umum, kemudian kami menjadi spesialis bedah. Kami mengambil spesialis bedah di UGM tahun 2008 sampai tahun 2012 selesai. Kemudian kami ambil bedah onkologi atau bedah subspesialis bedah onkologi di Makassar di Unhas tahun 2015 dan kami selesai di tahun 2018. 2018 kami mulai dengan profesi sebagai dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Sebelumnya dokter menjelaskan nih, Dok, tumor dan kanker itu tuh satu hal yang berbeda apa sama itu, Dok? Jadi kalau kita bicara kanker atau tumor ini sekarang ini sangat menarik. Diawali dengan program pemerintah yang mengatakan bahwa program yang akan menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah program KJSU. Jadi program penyakit kanker, jantung, syaraf, khususnya di sini stroke, dan urologi ini khususnya untuk pasien-pasien cuci darah. Kalau kita bicara kanker, orang sudah berpikiran ketakutan. Ya, padahal tidak semua tumor itu adalah kanker. Jadi tumor itu adalah benjolan yang tidak normal. Jadi setiap benjolan yang tidak normal itu namanya tumor, Mas Gerald. Ya. Tetapi tumor itu ada dua jenisnya, ada jinak dan ada yang ganas. Nah, yang ganas ini yang dikatakan kanker. Jadi kalau orang bertanya, "Dok, ini
kanker ini jinak apa ganas? Ya, kanker pasti ganas, karena kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi tidak semua tumor itu adalah kanker. Tapi kalau kanker pasti tumor ya, karena dia adalah tumor ganas. siap. Demikian. Bedanya berarti yang kanker itu adalah tumor Sudah yang ganas. tumor Betul. ganas. Dan itu bisa menular atau hanya genetik saja, Dok? Jadi jadi tumor itu bukan genetik, Siap. tapi adalah terjadinya mutasi gen. Mutasi gen yang terpapar oleh mutagen. Mutagen ini banyak. Contohnya ya, contoh mutagen itu adalah salah satu yang mungkin yang banyak di kita ini adalah pola hidup yang tidak sehat. Contohnya adalah merokok. Rokok itu adalah mutagen sebenarnya, terpapar oleh asap rokok siapapun itu. Yang merokok ataupun yang menghisap asap rokok secara pasif juga akan berpotensi untuk terjadinya kanker karena terpapar oleh mutagen ini tadi. Alkohol juga begitu. Jadi alkohol bisa jadi orang kena kanker hati suatu saat. Tadi kalau rokok mungkin kanker paru-paru. Ya. Kalau kita bicara khususnya di bidang saya itu bedah onkologi. Bedah onkologi itu menangani 5 organ, 5 penting. Pertama adalah BRES yang paling banyak adalah payudara, kemudian tiroid, ya gondok itu, kemudian kanker kepala leher, terus ada kanker kulit dan kanker getah bening. Itu yang kita tangani di bedah onkologi. Yang paling banyak saat ini berdasarkan data Global Cancer tahun 2020 dikatakan bahwa kanker payudara menempati posisi pertama terbanyak di antara kanker-kanker yang lain pada wanita khususnya. Kenapa kami bilang di wanita? Karena di pria juga ada kanker yang lain ya. Jadi kanker yang pertama itu adalah kanker payudara yang terbanyak, kemudian sekarang kanker serviks. Dulu kanker serviks yang pertama. Tapi karena sekarang serviks itu sudah ada vaksinnya dan untuk mencegahnya juga kita sudah bisa tahu dengan pola hidup sehat. Jadi akhirnya kanker serviks jadi urutan kedua sekarang. Yang kanker yang pertama adalah kanker payudara saat ini. Kemudian ada setelah kanker serviks, kanker paru. Ya pada wanita juga kanker paru bisa banyak terjadi ya. Kemudian kanker kolorektal itu kanker usus. Kemudian yang terakhir kanker prostat juga bisa ya pada pria. Jadi kalau kita bicara di sini mungkin kita lebih banyak membicarakan tentang mungkin kanker payudara Mbak Tasya dan Mas Gerald. Karena kita mengetahui bahwa kanker payudara ini adalah kanker yang terbanyak pada wanita, biarpun pada pria juga bisa terjadi, biarpun hanya kecil ya, sekitar 1% dari kejadian kanker pada payudara, 1%-nya adalah laki-laki, yang lainnya adalah perempuan pasti karena perempuan yang memiliki payudara. Seperti itu. Jadi dan kanker payudara adalah kanker yang mengakibatkan kematian paling banyak di antara kanker-kanker yang lain. Data yang terakhir 39% pasien kanker payudara itu terdiagnosa telat dan meninggal. Seperti itu. Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa penyebabnya, Dok. Ada lagi nggak, Dok, penyebabnya kira-kira? Kanker itu timbul dari mana? Apa dari makanan atau dari apa lagi, Dok? Jadi kalau kita bicara faktor penyebab dari kanker, sampai saat ini kita belum ada faktor penyebab yang pasti untuk terjadinya kanker payudara. Tapi yang kita perlu tekankan adalah faktor pencetus sebenarnya. Jadi sekian banyak beberapa pencetus tersebut yang mengakibatkan kanker, dan itu dia akan berulang-berulang. Jadi terpaparnya oleh faktor pencetus itu tidak hanya satu kali terpapar dia menjadi kanker. Jadi dia sudah berulang kali, mungkin bisa sampai 10 tahun. Jadi nggak ada orang bilang baru dia ngerokok terus kena kanker paru-paru, tidak. Tetapi kalau dia merokok misalnya 10 tahun, 15 tahun sebelumnya, dan satu hari merokoknya itu bisa 2 sampai 3 bungkus, itu kena faktor risiko kanker paru-paru dan kanker rongga mulut juga cukup tinggi gitu. Dan tidak semua pasien merokok akan kena kanker, itu udah pasti. Seperti itu, dan tidak semua orang yang tidak merokok nggak kena kanker paru-paru. Jadi kalau kita bicara faktor penyebab, kita kembali ke pola hidup sehat. Jadi bagaimana caranya kita untuk supaya kita melakukan pola hidup sehat itu tidak hanya makanan, Mas Gerald dan Mbak Tasya. Jadi kita juga bicara pola hidup sehat itu seperti apa, Dok? Seperti gitu kan. Makanannya harus begini tidak. Pola hidup sehat selain makanan seperti tadi kita pembukaan tadi kita buah-buahan, sayur-sayuran, itu makanan yang sehat. Yang kedua adalah olahraga. Ya, olahraga yang teratur
kita sudah di tempat kita di tentara saja sudah dianjurkan paling tidak seminggu 2 kali kita olahraga Selasa dan Jumat. Kalau mau ditambah lagi dan memang paling baik adalah seminggu 3 kali kita untuk olahraga. Olahraga nggak perlu lama, tetapi rutin kita lakukan. Kemudian pola tidur yang sehat itu 6 sampai 8 jam kita harus tidur. Kemudian hindari stres, hindari tadi kami bilang makanan-makanan yang tidak sehat. Faktor-faktor lifestyle seperti alkohol dan rokok juga kita harus hindari. Jadi kalau pertanyaan tadi, adakah faktor penyebab dari kanker yang misalnya kalau misalnya kita patah tulang mungkin karena kecelakaan, ya jadi ada faktor penyebab pasti. Kalau di kanker tidak ada faktor penyebab pasti. Jadi hanya ada faktor pencetus atau faktor predisposisi dan presipitasi, katanya seperti itu. Nah, tadi kan sudah disebutkan berbagai macam kanker, Dok. Betul. Kan ada kanker payudara, kanker paru-paru, kanker jantung. Nah, selain itu tuh ada berapa banyak macam lagi sih, Dok? Jadi kalau kita bicara kanker, semuanya bisa terjadi kanker karena kanker itu adalah terjadi mutasi gen yang cepat. Jadi salah satu ciri dari kanker itu adalah adanya penyebaran. Kalau tumor, yang tadi kan kami bilang di awal bahwa tumor itu ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu dia di situ aja, si benjolannya itu. Dia tidak akan terjadi penyebaran atau bertambah besar dalam waktu dekat. Tetapi kalau kanker, benjolan itu akan bertambah besar secara cepat dan terjadi penyebaran. Ya, terjadi penyebaran yang namanya metastasis. Jadi kalau misalnya kanker misalnya di kepala banyak. Jadi kanker itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki juga bisa terjadi di mana saja seperti itu. Mungkin kita bisa bicara fokus tadi kita menyambung kalau kita kanker payudara yang paling banyak yang kita bahas bahwa kanker payudara beberapa faktor pencetusnya ada paling banyak itu adalah faktor hormonal sebenarnya. Jadi faktor genetik atau faktor keturunan itu hanya sekitar 10% saja. Jadi 90% atau lebih itu faktor hormonal. Hormonal dari dalam tubuhnya si orang penderita kanker itu ataupun dari luar. Hormonal yang dari dalam contohnya misalnya sekarang penyebab hormonal itu adalah estrogen namanya. Estrogen itu yang dimiliki paling banyak pada wanita ya. Biarpun di laki-laki juga ada estrogen tapi sedikit. Jadi estrogen terpaparnya estrogen terlalu lama di dalam tubuh seorang wanita akan semakin meningkatkan risiko terjadi kanker payudara. Contohnya estrogen itu. Jadi dulu orang haid itu berumur 12 tahun SMP. Sekarang kelas 5 SD orang sudah mulai haid atau menstruasi. Artinya estrogennya sudah mulai produksi. Terpapar oleh estrogen tersebut. Kemudian sekarang banyak wanita-wanita yang sudah mau menjelang menopause, dia tidak ikhlas atau tidak mau untuk menopause. Akhirnya dia suntik untuk hormon supaya dia tidak menopause. Karena kalau sudah menopause, wanita akan beranggapan saya tidak cantik lagi, saya tidak akan energik lagi karena dia sudah mulai menopause. Akhirnya dia menggunakan hormon replacement therapy HRT untuk mencegah dia tidak terjadi menopause. Padahal itu juga faktor resiko. Karena yang disuntikan itu ada estrogen. Estrogen sendiri dalam tubuh kita itu adalah sebenarnya tidak bagus kalau dia terlalu banyak atau terlalu berlebihan untuk ada di dalam tubuh perempuan. Karena dia adalah salah satu penyebab paling banyak adalah si estrogen tersebut. Itu faktor dari dalam. Faktor yang dari yang luar contohnya misalnya KB hormonal yang terlalu lama orang menggunakan KB hormonal. Yang hormonal ya, saya nggak bilang yang non hormonal contohnya IUD atau spiral itu kayak non hormonal. Yang hormonal pil KB, suntik, susuk itu juga faktor risiko tetapi bukan faktor utama lah ya. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang pakai KB hormonal akan kena kanker payudara, tidak. Tapi hanya faktor risiko. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai mengurangi semua faktor risiko, apakah kita tidak mungkin kena kanker payudara atau kanker yang lain? Ya jawabannya tidak. Mungkin saja orang itu terkena kanker biarpun dia sudah melaksanakan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor risiko tersebut. Kami tuh kalau dengar itu ada stadium. Ya. Stadium 1, 2, 3 itu. Ya. Gimana itu, Dok? Stadium 1 itu seperti apa? Stadium 2 seperti apa, Dok? Stadium itu di kanker-kanker itu tergantung di mana kankernya. Misalnya kanker payudara, stadiumnya akan berbeda dengan kanker tiroid, akan berbeda dengan kanker lidah, akan berbeda dengan kanker
getah bening misalnya seperti itu. Jadi kita fokus dulu di kanker payudara karena kanker payudara yang paling banyak kasusnya khususnya di bagian bedah onkologi, bahwa kanker payudara itu ada 4 stadium. Jadi kadang-kadang banyak pasien bertanya setelah dioperasi. Jadi begini, untuk sebelum kita bicara stadium, kita bicara bagaimana mendiagnosisnya dulu Mas Girel ya. Apakah tumor ini jinak atau ganas? Seperti itu. Jadi kita untuk menegakkan diagnosis itu ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan pemeriksaan fisik oleh si dokternya. Yang kedua dengan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat. Contohnya bisa dengan menggunakan USG ataupun mamografi. Yang ketiga dengan cara pemeriksaan biopsi yang orang bilang ya histopatologi sebenarnya. Bisa dengan biopsi pakai jarum ataupun biopsi pakai pembedahan. Jadi kita untuk mengetahui bahwa ini jinak atau ganas. Nah, kalau kita sudah tahu ganas, baru kita bicara stadium. Ya, stadium. Tetapi nanti sebelum stadium, pada saat kita biopsi tersebut akan muncul namanya grading. Grading sama stadium akan berbeda. Kalau grading itu derajat pembelahan sel. Derajat pembelahan sel itu ada yang grading 1, grade 2, dan grade 3. Jadi nanti kadang-kadang pasien tuh pada banyak yang pintar sekarang. Jadi tanpa belajar, akhirnya dia cuma baca-baca di Google apa semuanya, ya akhirnya pengertian itu mungkin menjadi salah. Jadi kita ulang, jadi grading itu ada grading 1 dan grading 2, grading 3. Sedangkan stadium untuk payudara ada stadium 1, mulai dari stadium 0. Stadium 0, stadium 1, stadium 2, 2 itu juga 2A, 2B, stadium 3 dan stadium 4 ya. Di mana stadium semakin kita awal tahu atau stadiumnya semakin awal, stadium 0, 1 dan 2, kemungkinan untuk pasien itu sembuh atau penderita kanker sembuh itu semakin tinggi. Tetapi pada kenyataannya yang masyarakat Indonesia pada datang di stadium 3 semuanya. 3A, 3B baru datang ke kita. Karena itu tadi untuk kesadaran diri untuk berobat di awal itu sangat masih kurang di negara kita. Begitu Mas Giral. Jadi kalau kita bicara tadi stadium itu banyak yang kalau kita jelaskan di sini untuk menghitung stadium atau menentukan ini stadium 0, 1, 2, 2 dan 3, 4 dan 5 dan 3 dan 4 itu perlu banyak pemeriksaan dari ukuran tumor, dari pembesaran kelenjar getah bening dan adanya penyebaran jauh apa tidak. Seperti itu. Mendeteksi dininya itu harus bagaimana dok? Nah ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya dan ini yang sebenarnya perlu buat teman-teman semua ketahui bahwa kanker ataupun ya kanker itu kalau sudah terkena ya sudah dia tidak mungkin menjadi apalagi kalau kita tahu tadi kanker itu stadium 3 dan stadium 4 sulit untuk dia menjadi sembuh. Jadi kita perlu yang namanya deteksi dini. Kalau deteksi dini itulah gunanya. Kalau kita bicara secara khusus tentang kanker, deteksi dini itu adalah kita rutin melakukan pemeriksaan. Yang di TNI AL sendiri sudah dilakukan adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin yang namanya urikes. Di urikes itu akan kita periksa bahwa orang ini akan mengarah ke sini. Terdiagnosa seperti ini yang akan diarahkan sama dokter atau satker yang melaksanakan urikes untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Ya, kalau kita kembali lagi ke kanker payudara, untuk deteksi dini yang sering kita lakukan adalah dengan melakukan sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara secara mandiri atau sendiri, dilakukan oleh setiap wanita yang sudah usia produktif atau sudah menstruasi, paling tidak 1 bulan sekali, 1 minggu setelah haid. Dia harus melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Bila ada satu perubahan pada payudaranya, harus segera namanya sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis, berobat ke dokter. Diperiksa bahwa perubahan itu apakah memang perlu ditindaklanjuti atau bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Setelah dilakukan sadanis, baru akan kita lakukan, seorang dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan menggunakan USG atau mamografi tersebut, Mbak Tasya. Jadi deteksi dini ini sangat penting. Sama tadi seperti kemungkinan atau kanker serviks kita melakukan pap smear paling tidak secara rutin berkala berapa tahun sekali, 2 tahun atau 3 tahun sekali kita lakukan pap smear untuk yang tidak berisiko kena kanker serviks. Bisa dijelaskan kembali dok, rutinitas atau kegiatan-kegiatan yang harus masyarakat seluruhnya lakukan untuk terhindar dari kanker itu seperti apa dok? Yang jelas kalau kita terkena kanker, kita jangan langsung berpikir hidup saya akan sudah berakhir. Tidak. Jadi kanker itu janganlah menjadi suatu penyakit yang menakutkan, tetapi
penyakit yang bisa kita obati sebenarnya. Ya, kalau bagaimana caranya kegiatan kita yang kita bisa lakukan ya sehari-hari untuk bagaimana terhindar dengan kanker. Tadi kita ulangi lagi pola hidup sehat tadi. Pola hidup sehat kita hindari stres, makanan yang sehat, terus perbanyak buah dan sayur, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan lifestyle yang seperti rokok dan alkohol juga kita hindari. Dok, makanan apa yang bisa mencegah kanker itu? Kalau misalnya ada makanan yang bisa mencegah kanker, semua orang pasti akan makan itu ya Mbak Tasya ya. Jadi tidak akan ada orang kena kanker kalau seperti itu, kalau untuk ada makanan khusus untuk ini untuk mencegah kanker, karena banyak sekali yang beredar memang di Google atau di website bahwa makanan ini akan mencegah terjadi kanker. Ya tidak ada. Jadi tidak ada makanan khusus untuk bagaimana orang itu kalau dengan makanan itu dia akan terhindar dari penyakit kanker. Jadi memang diusahakan bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang diperbanyaknya makanan buah dan sayur yang mengandung antioksidan. Tadi kan untuk mencegah, Dok. Nah, untuk makanan yang bisa memicu kanker itu apa, Dok? Ya banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang beredar di masyarakat, mitos-mitos yang sebenarnya tidak benar ya, itu hanya sebagai mitos bahwa makan daging merah akan memicu kanker atau makan bakar-bakaran akan memicu kanker. Itu hanya mitos sebenarnya. Jadi kalau beberapa penelitian ataupun jurnal mengatakan bahwa yang menggunakan banyak literatur atau banyak referensi yang masih belum bisa memastikan makanan yang seperti itu akan memicu kanker. Jadi cuman kita tetap yang namanya pola makanan yang sehat itu adalah yang gizi berimbang ya, istilahnya kalau kita daging merah terus setiap hari ya juga selain ada penyakit juga mungkin kantong kita juga semakin kempes, bahkan beli daging terus ya, harga daging begitu mahal. Begitu juga kalau bakar-bakaran. Jadi bakar-bakaran pun ternyata bukan si dagingnya yang membuat terjadi hal yang mutagen, tetapi adalah arangnya. Arangnya yang menjadi mutagen di situ. Jadi membuat mutasi. Tapi itu tadi saya bilang tidak mungkin 1 kali 2 kali konsumsi atau orang tadi 1 kali 2 kali merokok ternyata akan terjadi kena kanker. Tidak, dia akan berulang-ulang. Jadi akan berlangsung lama baru dia terjadi mutasi gennya, terpapar oleh mutagen tersebut. Terkait ini Dok, mitos-mitos tadi ngomong dokter. Terkait pengobatan nih Dok. Kalau menurut dokter, kalau pengobatan yang di luar medis seperti herbal seperti itu bagaimana Dok? Perlu kita sikapi bahwa kita harus banyak menyaring hal-hal yang ada di medsos ataupun di media-media elektronik lain, bahwa banyak sekali yang berseliweran atau yang lewat di medsos kita bahwa pengobatan herbal ini yang saat ini atau banyak orang yang menyukai pengobatan alternatif atau pengobatan non dokter untuk mengobati segala penyakit sebenarnya. Tetapi kita bicara dalam hal ini kanker, karena orang berpikir begini, karena kanker itu kita bicara kanker payudara. Kalau saya kena kanker payudara, saya akan diangkat payudara saya. Payudara saya tinggal 1. Saya tidak jadi sempurna menjadi seorang wanita. Itu yang ketakutan yang kedua, saya akan kemoterapi. Saya akan rambutnya botak. Saya akan begini, begitu. Akhirnya mereka akan takut menjalani pengobatan dokter. Yang notabene dokter itu kalau kita di dunia bedah onkologi atau di bidang bedah onkologi, pengobatan utamanya adalah yang pertama adalah operasi. Ya, karena tumor padat atau kanker padat, pengobatan utamanya adalah operasi. Dioperasi. Kalau masih bisa dioperasi. Kalau tidak bisa dioperasi, kalau kita bicara tadi kanker yang tidak bisa dioperasi, misalnya kanker darah kan tidak bisa dioperasi karena dia non solid tumor, bukan tumor padat, dia tumor cair, istilah darah ya, tidak bisa dioperasi. Tapi kalau tumor padat, obatnya operasi dulu. Setelah operasi ada namanya pengobatan tambahan dengan kemoterapi, dengan radioterapi, radiasi, dengan target terapi, dengan hormonal terapi, dengan ya mungkin sekarang berkembang dengan stem cell,
dengan game terapi. Semuanya itu nanti terakhirnya di salah satu pengobatan kanker itu adalah komplementer terapi, terapi tambahan. Boleh. Sekarang mulai berkembang hiperbarik kita untuk dalam pengobatan. Mungkin nanti kita akan lakukan penelitian bahwa apakah chamber juga atau hiperbarik bisa mengobati sebagai terapi tambahan untuk kanker. Seperti itu. Nanti kita baca lagi apakah memang ada jurnalnya atau nanti kita lakukan penelitian seperti itu. Jadi pengobatan herbal kalau kita masukkan di pengobatan kanker, dia urutan paling bawah. Karena dia adalah komplementer. Jadi tidak salah dan bukan jadi pengobatan utama. Jadi masyarakat kita itu yang diutamakan. Herbal yang diutamakan. Baru ke dokter seperti itu. Ini kan saya wanita, Dok. Ya. Nah, untuk wanita itu kanker apa saja, Dok, yang biasanya diderita itu, Dok? Ya, batasnya tadi kan kita sudah bilang bahwa kanker yang paling banyak pada wanita adalah kanker payudara, ya. Selain kanker payudara juga ada kanker ovarium, ada kanker kulit pada wanita. Tapi karena di sini paling banyak itu adalah kanker payudara dan tadi di awal kita dibilang bahwa angka kematiannya masih cukup tinggi pada kanker payudara, maka kita memang harus betul-betul aware dengan payudara ini. Jadi kami mengajak teman-teman wanita ataupun kita di sini TNI ada namanya Kowal, ya ayo kita galakkan namanya deteksi dini itu. Gak usah takut bahwa kalau kita ada sesuatu perubahan pada payudara kita, mulai dari bentuknya, warnanya, ada benjolan apa tidak, ada keluar cairan dari puting apa tidak, langsung berobat ke dokter saja. Dokter akan bisa menganalisa bahwa ini perlu ada tindakan lanjut apa tidak. Karena nggak semuanya benjolan pada payudara itu dilakukan operasi, Mbak Tasya. Jadi ada namanya kista payudara. Kista payudara pun juga kita nggak mesti harus operasi. Kita mungkin memperbaiki pola hidupnya saja. Kista itu juga bisa akan hilang. Jadi kista tidak hanya di ovarium saja, hidung telur ya, tapi kista orang taunya kistanya kista ovarium. Ya, ternyata di payudara juga ada kista dan kista itu yang paling banyak sebenarnya karena pengaruh hormonal di situ. Seperti itu Mbak Tasya. Jadi jangan takut kalau kita menemukan sesuatu hal di dalam tubuh kita, karena yang tahu tubuh kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Siap. Jadi namanya periksa payudara, yang tahu payudaranya seseorang itu ya orang itu, bukan orang lain. Jadi makanya untuk memeriksakan payudara sendiri itu memang agak sulit kalau benjolan itu kecil. Ukuran di bawah 1 cm dokter pun juga sulit untuk memeriksakan bahwa itu ada benjolan apa enggak. Tetapi kalau itu rutin dilakukan, si pasien atau si wanita ini melakukan rutin pemeriksaan payudaranya sendiri, dia akan tahu bahwa ini ada sesuatu yang lain nih dari payudara saya. Gitu. Jadi akhirnya dia akan lebih aware. Tadi saya bilang bahwa tingkat kesembuhannya itu tergantung stadium. Semakin awal stadiumnya kita tahu dari kanker itu, semakin bagus untuk tingkat kesembuhannya. Jadi tidak perlu kita takut dan tidak perlu operasi yang orang takut. Istilahnya banyak sekarang beredar di pasien-pasien saya ikut grup, grup WTS katanya, grup wanita tetek 1. Ya kan, karena payudaranya tinggal 1 yang ada dioperasi sama dokter Henry, di mastektomi sama dokter Henry. Karena nggak selamanya pasien kanker payudara itu di mastektomi diangkat payudaranya. Ya, semakin awal ukuran tumornya kecil, kita bisa pertahankan payudaranya. Jadi kita cuma ambil benjolannya saja. Dan kita bisa tidak kemoterapi dia. Yang hal itu yang mungkin ditakutkan banyak orang, banyak wanita yang kena kanker payudara. Kemoterapi salah satunya. Bisa kita tidak kemoterapi. Jadi tidak selamanya kanker payudara itu di kemoterapi. Seperti itu. Jadi jangan takut, deteksi dini itu kuncinya. Nah dok, kalau tadi kan wanita dok. Ya. Kalau laki-laki nih dok, jenis kanker apa yang sering menyerang laki-laki dok? Tapi selain kantong kering dong. Saya pun juga takut sebenarnya. Kalau di kita itu laki-laki paling banyak itu kanker prostat, Mas Geral ya, karena semakin kesini bukan prostat itu, pembesaran prostat itu ada pembesaran prostat jinak, ada pembesaran prostat yang ganas. Yang tadi saya bilang semuanya benjolan itu tidak semuanya akan menjadi kanker atau tidak semua tumor itu adalah kanker. Jadi tumor itu ada jinaknya. Seiring umur kita dan kesini bahwa umur kita akan semakin panjang. Orang dulu mungkin 50 tahun, 60 tahun itu dianggap tua. Sekarang di Indonesia saya pikir 70 tahun belum tua. Jadi kualitas hidupnya masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin bagus. Karena sudah mulai peduli dengan kesehatannya. Jadi mulai adanya peningkatan
kesadaran orang untuk berobat, kesadaran orang untuk MCU atau medical check-up atau urikes, akhirnya mulai orang menyadari pentingnya kesehatan tersebut. Ya akhirnya umur 70 tahun belum kelihatan tua. Nah, sedangkan prostat kalau kita sudah umur 50 tahun, dia sudah mulai membesar. Sudah mulai ada gangguan dalam hal berkemih. Seperti itu. Jadi yang tadi kita bilang bahwa pembesaran prostat tadi tidak mesti harus ganas. Cuman yang paling banyak di kita adalah di laki-laki adalah kanker paru-paru. Kenapa? Lifestyle tadi. Karena laki-laki banyak merokok daripada perempuan. Tetapi nggak mesti, perempuan juga sekarang banyak yang merokok. Ya, karena lifestyle tadi yang sudah berubah. Dulu perempuan nggak ada yang minum alkohol. Sekarang karena lifestyle perempuan minum alkohol juga. Jadi tidak ada perbedaan jenis kelamin sekarang untuk lifestyle rokok dan alkohol. Jadi dulu paling banyak laki-laki adalah kanker paru-paru, kanker usus, kanker prostat, dan ya banyak lagi kanker yang lain. Dok, misalkan kalau ada keluarga besar TNI Angkatan Laut yang terkena kanker, apakah bisa langsung konsultasi dengan Dokter Yendri? Ya, jadi kalau Angkatan Laut itu saya mungkin paling marah pertama kali kalau misalnya justru ada dari kita sendiri, dari TNI dan keluarganya berobatnya tidak ke kita. Angkatan Laut sudah menyekolahkan kami bedah onkologi, terus ada kami dengar bahwa si A kena kanker payudara terus meninggal. Berobatnya kemana? Ke Singapura misalnya seperti itu, ke luar negeri lah, atau dia pengobatan herbal. Ya saya cerita letting saya lah. Ya istilahnya kami mempunyai letting kena kanker payudara yang dia tidak mau berobat ke dokter, berobat ke alternatif dulu. Yang akhirnya tidak bisa diapa-apain, sudah stadium 4 dan akhirnya meninggal. Sangat miris. Kita sudah disekolahkan oleh Angkatan Laut, tapi personil Angkatan Laut sendiri tidak mau berobat ke kita. Berobatnya ke herbal, atau bukan ke herbal, maaf, ke alternatif yang bukan medis. Yang kedua, berobat ke luar negeri. Seperti itu. Menganggap bahwa kok dokter di dalam negeri tidak bisa lebih baik dibandingkan dengan dokter di luar negeri. Seperti itu. Karena sudah sekian banyak biaya dan waktu yang diberikan oleh dinas untuk menyekolahkan kita, kok kita tidak menggunakan, mengaplikasikan ilmu kita terhadap Angkatan Laut. Angkatan Laut saya yakin akan bisa menjadi lebih baik bila personilnya tahu bahwa kita mempunyai dokter-dokter yang hebat. Selain di Rumah Sakit Darmais nih dok, Ya. Itu pasien bisa berobat ke rumah sakit mana lagi itu dok? Dan juga apakah bisa menggunakan BPJS dok kalau pengobatan kanker ini dok? Darmais itu kan rumah sakit khusus ya, rumah sakit kanker. Bukannya kita rumah sakit yang bukan rumah sakit khusus kanker tidak bisa menangani kanker. Bisa, tetapi rumah sakit kanker itu pasti karena dia pembiayaannya oleh pemerintah, semua fasilitasnya juga dilengkapi oleh pemerintah. Di kita sendiri seperti di rumah sakit kami sekarang ini berpraktek di Rumah Sakit Marina Cilandak. Kami bisa menangani pasien, kita juga bisa menangani pasien kanker, biarpun di Rumah Sakit Marina Cilandak kita belum bisa mempunyai fasilitas kemoterapi. Tetapi di Rumah Sakit Minto Harjo kita bisa melakukan kemoterapi. Jadi pengobatan tadi kita bilang pengobatan kanker ini banyak, tidak hanya operasi. Jadi ada tadi kemoterapi, ada radioterapi. Jadi kami berharap untuk mungkin ini menyarankan kepada pimpinan kita di Angkatan Laut bahwa karena sudah mulai banyak anggota dan keluarga kita yang terkena kanker, khususnya kanker payudara, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kanker atau onkologi center di Jakarta. Memang kita punya onkologi center di Surabaya, di Ramelan ya. Tetapi kita belum punya untuk yang di Jakarta karena padahal pasien yang di Jakarta juga banyak untuk anggota TNI AL beserta keluarganya juga. Jadi kami berharap untuk pelayanan onkologi center yang ada di Angkatan Laut Jakarta, khususnya Jakarta, untuk tetap kita buat diadakan oleh pimpinan kita untuk bisa melayani anggota dan keluarganya gitu. Jadi bisa Mas Giral ya, tidak hanya di Darmais. Jadi dimanapun sekarang pemerintah sudah mulai membuat prioritas yang mana yang perlu dilakukan, termasuk kanker ini adalah menjadi prioritas dari pemerintah.
Dok, bisa disampaikan pesan atau harapan buat masyarakat, khususnya keluarga besar TNI Angkatan Laut, itu biar menjalani hidup dengan sehat, Dok? Kunci untuk bagaimana kita terhindar atau menghindari berupaya untuk tidak terkena kanker adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu sudah pimpinan kita atau instansi Angkatan Laut sudah membuat kegiatan-kegiatan yang positif yang berorientasi terhadap pola hidup sehat. Mulai dari olahraga yang teratur, makanan yang sehat, pola hidup stres, lifestyle, semuanya sudah diatur di kedinasan kita. Kemudian yang kami bilang tadi, deteksi dini. Deteksi dini sangat penting. Kita laksanakan urikes secara berkala yang sudah diberikan oleh kedinasan. Setahun sekali kita akan melaksanakan medical check up atau urikes yang rutin kita laksanakan untuk seluruh prajurit. Dengan melaksanakan urikes rutin, kita akan bisa mengetahui, akan mendeteksi dini di mana ada masalah di dalam tubuh kita. Apakah kita mulai kena penyakit gula atau hipertensi atau penyakit kanker ini juga sudah mulai bisa terdeteksi dengan menggunakan medical check up. Dan kami harapkan kepada seluruh personil atau prajurit TNI AL beserta keluarganya, bila mulai ada adanya benjolan ataupun gejala-gejala kanker tersebut, segera berobat ke bedah onkologi atau ke rumah sakit, ke vaskes Angkatan Laut. Jadi dengan pola BPJS sekarang kita harus berjenjang mulai dari BP, BK, ke vaskes 1, vaskes 2, dan vaskes 3. Jadi jangan takut untuk berobat, deteksi dini, dan pola hidup sehat. Nah, dokter ini kan berasal dari tanah Melayu, dokter. Dari Pekanbaru, dokter, betul? Pekanbaru. Mungkin dokter ada pantun buat kami, dokter? Mas Giral saja yang berpantun. Wah, kalau gitu biarkan kami berpantun, dokter. Saat pagi makan buah. Cakep. Makan buahnya bersama teman. Cakep. Penyakit itu bisa dicegah. Cakep. Asal disiplin menjaga kesehatan. Cakep. Ya netizen, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat keren dan inspiratif. Jangan lupa ikuti terus podcast Naval Untold Story dengan cara like, komen, dan subscribe di channel TNI Angkatan Laut. Terima kasih dan sampai jumpa di Naval Untold Story. Go, go, go. Jales Veva. Jaya Mahe. Jales Veva. Jaya Mahe. Jales Veva. Jaya Mahe.